Halo guys, ketemu lagi dengan aku Lican. Di episode ini sepertinya Ujang akan jadi pahlawan nih. Walaupun dia hobi pingsan ya, tapi dia akan mencoba nyelamatin orang lain yang masuk ke dunia gaib. Langsung aja kita dengarkan ceritanya. Let's go to the story. Beberapa hari pun berlalu. Siang itu Ujang sedang duduk-duduk santai di depan warungnya. Pak Asep, kok tumben sudah pulang dari sawah? Sapa Ujang pada salah satu warga yang lewat. Iya Jang, soalnya ada hajatan anak ketua kampung di kampung sebelah. Hajat gede-gedean lagi, kata Pak Asep bersemangat sambil melampaikan tangan. Ibu nggak ikut ke kampung sebelah? Tanya Ujang pada ibunya yang sedang duduk di dalam warung. Ah, enggak Jang, kan ibu harus jaga warung, jawab ibunya. Ibu nggak usah khawatir, kalau ibu mau pergi tinggal pergi aja, biar bisa bareng warga lain. Masalah warung, Ujang aja yang jaga. Ujang meyakinkan ibunya. Ibu pun mengangguk dan berlari kecil menuju rumah dengan wajah ceria, karena jarang-jarang bagi mereka yang tinggal di kampung melihat hajatan besar. Malam ini kampung Sepu tampak lebih sepi. Banyak warga yang memilih untuk pergi melihat hajatan di kampung sebelah, yaitu kampung Parigi. Dan mereka akan di sana hingga pagi tiba. Ujang sudah mulai terbiasa dengan kehidupan malam dan makhluk yang datang. Angin dingin berhembus membuat Ujang tiba-tiba kedinginan. Ia bersiap-siap akan sesuatu karena ada perubahan suhu secara mendadak. Dan benar saja, tampak sosok anak-anak kecil berlarian sambil tertawa menuju warung. Ujang segera berlari ke depan warung sambil membawa beberapa cemilan dan makanan anak-anak. Ternyata anak-anak itu lebih banyak dari yang Ujang bayangkan. Ada beberapa tuyul dan anak kecil yang badan dan wajahnya hitam. Juga ada sosok merangkak dengan kaki dan tangan panjang dalam rombongan itu. Rasa merinding tiba-tiba muncul karena Ujang melihat beberapa makhluk yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ujang segera mempersiapkan diri untuk kedatangan mereka. Namun ternyata ia salah. Tiba-tiba gerombolan anak kecil itu belok ke arah kebun depan warung. Secara samar-samar terdengar alunan alat musik gamelan dari arah kebun itu, serta cahaya berwarna merah tampak dari sela-sela dedaunan. Sepertinya selain di kampung Parigi, ada pesta juga di kebun seberang warung Ujang. Sepertinya hal ini disengaja karena sudah jadi tradisi warga kampung untuk memindahkan para makhluk ketika sedang mengadakan suatu hajatan supaya tidak mengganggu acara mereka. Ujang hanya berdiam diri dalam warung kali ini. Namun suasana kini tidak menentu. Mungkin karena makhluk-makhluk yang berkumpul di sana terlalu banyak, hingga tiba-tiba terdengar suara langkah kaki kuda mendekat dan hawa terasa menyeramkan yang belum pernah dirasakan Ujang sebelumnya. Meskipun rasa takut Ujang begitu besar, namun rasa keponya lebih besar. Ia pun mengintip dari balik etalase dan ia melihat sebuah kereta kencana dari emas berhenti tepat di depan warung. Sesosok wanita cantik dengan balutan baju berwarna hijau cerah dengan warna emas di tiap tepi bajunya dan selendang hijau membentang turun dari kereta tersebut. Sosok cantik itu hanya berdiri menghadap warung, kemudian mengangkat tangan dan kereta kencananya perlahan melaju dan menghilang. Jangan takut, Jang. Aku hanya ingin menyapa penerus dari seseorang yang aku kenal puluhan tahun lalu, kata sosok itu sembari tersenyum. Lalu ia melayang dan menghilang ke arah kebun. Sebuah mobil pickup tampak melaju pelan dengan dua orang di dalamnya. Mereka adalah Mamat dan Mang Nadi yang datang untuk berjualan di hajatan Kampung Parigi. Kok sepi ya Mang? Mama tampak takut melihat suasana jalan dan kampung yang sepi. Ya kan para warga datang ke hajatan Mang, pasti sepi lah di kampung, jawab Mang Nadi. Tuh Mat, ada banyak cahaya di sebelah sana. Sepertinya itu tempat hajatannya, lanjut Mang Nadi. Mereka pun melaju ke arah cahaya tersebut dan sampailah di sebuah lapangan luas yang berada di seberang bangunan kosong. Ternyata selain hajatan, juga ada pasar dadakan yang dibuat oleh pedagang untuk berjualan. Tak lama mobil mereka menepi di salah satu spot kosong dekat pintu masuk. Mereka sangat bersyukur mendapatkan lokasi strategis untuk berjualan. Mang, lihat itu. Di kampung gini ada yang cantik kayak gitu ya, Mang? Mamat menepuk pundak Mang Nandi sambil menunjuk sosok cantik jelita yang berjalan dengan anggun. Wanita itu berjalan dengan beberapa orang di sampingnya, seperti orang penting yang diundang oleh orang yang mengadakan hajatan. Beberapa kali wanita itu menyapa dan tersenyum pada orang yang ditemuinya.
Namun orang-orang itu tampak segan dan menundukkan kepala tanpa sekalipun melihat wajah wanita itu. Terdengar samar-samar oleh Mamat dan Mang Nandi seseorang menyapa wanita tersebut. "Nyi Ratu, kenapa tidak memberitahu kalau mau datang? Kan kita bisa mempersiapkan beberapa manusia, darah ayam dan kambing untuk Nyi Ratu." Wanita itu tersenyum. "Tidak perlu repot-repot, aku sudah tidak meminta hal-hal seperti itu lagi. Meskipun para manusia memberi sesaji, tapi itu hanya sebagai timbal balik atas keselamatan mereka yang berlayar melewati tempatku di lautan lepas," katanya dengan sangat lembut. Sosok di depannya tertawa. "Menarik juga. Namun kenapa Nyi Ratu datang ke tempat ini? Tempat yang kurasa tidak cocok untuk didatangi Nyi Ratu, sang penguasa lautan selatan," tanyanya kemudian. "Aku hanya ingin menyapa keturunan kenalanku yang menjaga warung di sana," katanya menunjuk ke arah luar lapangan. "Siapa? Ujang, manusia yang tidak bisa apa-apa itu. Nyi Ratu kenal dengannya?" tanya sosok itu lagi sambil tertawa. "Tidak, aku hanya kenal leluhurnya dahulu saat ia mengembara. Akhirnya ia menetap di tempat ini dan melakukan perjanjian dengan Kala. Panggil saja aku Kala, sang penguasa gunung sepuh yang tidak tertandingi." Sosok itu kembali tertawa, sepertinya ia bangga akan dirinya. "Tapi aku yakin penjaga warung itu bisa mengakhiri perjanjian yang kalian buat dan akan menurunkan tahta yang kamu rebut beratus tahun lalu," kata wanita itu memotong tawa Kala. Kala terdiam. Baru kali ini ada yang berani berkata seperti itu padanya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena sosok di depannya lebih kuat dari dirinya. Bahkan kekuasaannya pun lebih luas dibandingkan Gunung Sepuh. "Kamu tidak akan membantu Ujang kan? Atau kamu bekerja sama dengan sosok menjijikkan yang seolah-olah membantu Ujang padahal dia sendiri menginginkan tahta yang sudah kurebut darinya?" tanya Kala sedikit emosi. Tidak, aku tidak akan mencampuri urusan kalian secara langsung. Masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh kalian sendiri. Untuk sosok yang kamu sebut itu, mungkin ia adalah salah satu sosok yang akan membantu Ujang kelak," Nyi Ratu berkata sambil tersenyum anggun. Mata Kala mendadak jadi merah, emosinya memuncak, namun ia berusaha menahan amarahnya dan mempersilahkan wanita itu duduk di kursi depan panggung. Samar-samar terdengar teriakan yang dibarengi suara tawa yang terdengar di seluruh lapangan. "Kenapa berisik sekali di belakang sana?" tanya wanita itu sambil menengok ke belakang. Kala hanya menghisap cerutunya dan berkata, "Para manusia itu sepertinya sudah menyadari bahwa tempat yang mereka datangi bukan untuk manusia." Mamat dan Mang Nandi seketika berlari keluar, namun pasar itu tampak seperti labirin yang membuat mereka berputar-putar di lapangan itu. Lama-lama tenaga mereka terkuras, mereka terengah-engah dikelilingi oleh para makhluk yang makin mendekat di pasar itu. Cahaya yang menyala di seberang warung semakin terang, dan makin banyak pula makhluk yang keluar masuk ke arah kebun. Entah kenapa semakin malam hati Ujang makin tidak tenang, dan ia ingin mendatangi cahaya-cahaya itu. Namun di satu sisi ia tidak ingin terjebak lagi di pasar yang menakutkan. Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan dari arah kebun. Suara itu adalah suara orang yang ketakutan. Ujang yakin dengan hal tersebut. Ujang seketika berlari keluar warung. Ia ingin tahu siapa yang terjebak di sana, dan apabila memungkinkan menyelamatkan mereka. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti karena ada aura kuat yang muncul kembali. Tiba-tiba muncul sosok wanita cantik dengan pengawal di belakangnya dari arah kebun. "Kamu pasti ingin menyelamatkan manusia yang terjebak di sana kan?" tanyanya ramah. Ujang hanya bisa terdiam. Mulutnya seperti terkunci tidak berani menjawab. "Kamu seperti leluhurmu yang selalu ingin membantu para manusia. Namun dengan kondisimu sekarang, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhmu belum berkembang. Kamu belum memahami sesuatu yang tertanam dalam dirimu. Tunggulah lebih lama. Waktu akan berjalan hingga saat itu tiba," lanjut wanita itu. Ia tiba-tiba menghilang dan muncul di depan Ujang. Kemudian ia membisikkan sesuatu di telinga Ujang. Dan tiba-tiba terjadi sebuah retakan di langit yang mengarah sampai ke tanah. "Ini adalah hadiah kecil dariku. Pakailah mantra itu ketika kamu ingin pergi atau kembali dari alam mereka," lanjutnya. Kemudian secara tiba-tiba muncul kereta kencana entah dari mana dan berhenti tepat di depan warung.
Wanita itu naik ke kereta, kemudian menoleh ke Ujang untuk terakhir kali sambil berkata, "Ketika kamu tidak kuat dan berusaha menghindari takdirmu, kamu bisa pergi bersama keluargamu ke wilayah selatan. Kamu bisa memanggilku Nyi Ratu Kidul dari Lautan Selatan, maka aku akan datang menemuimu. Tapi ikuti saja kata hatimu, karena mungkin sudah takdirmu untuk mengubah semua yang terjadi di sini." Wanita itu pun masuk dalam kereta dan meninggalkan Ujang yang masih terdiam. Ujang masih belum mengerti arti ucapan dari wanita itu. Ia coba mengucapkan kembali, "Hujud bungbang, nuhurung dino jajantung, nuruhai dino kalilipa, remet meteng dino angen, brai padang, pangmukaken kareremet nu aya di diri kula, brai padang brai caang, caangna salalawasna." Tiba-tiba muncul retakan-retakan di udara yang makin lama makin besar, hingga runtuh menjadi serpihan kecil. Ujang seketika berada di sebuah lapangan yang sangat ramai. Terdapat banyak stand dan panggung untuk menghibur penonton. Namun ada hal aneh yang Ujang lihat. Sebuah mobil pickup terparkir tak jauh dari tempatnya berdiri. Apa makhluk itu butuh mobil, pikirnya. Ujang berjalan masuk ke lapangan itu dan melihat dua orang sedang terduduk dengan wajah yang kosong. Ujang perlahan mendekat dan berusaha menyadarkan kedua orang yang tampaknya terjebak seperti ia dulu. Tapi terdengar sebuah suara berteriak, "Hei, itu makananku! Kamu jangan ikut campur! Jangan sampai kamu jadi mangsa kita juga di sini!" Sesosok tubuh gemuk dengan luka sayatan dan gigi menonjol melayang mendekati Ujang. "Kamu bisa apa, Jang? Tugasmu hanya melayani kita yang datang ke warung," katanya. Walaupun sebenarnya takut, Ujang mengambil keputusan untuk menyelamatkan kedua orang tersebut. Ia terus menepuk-nepuk mereka untuk membuat mereka sadar. "Maneh ngalawan ke aing?" Makhluk itu seketika marah. Ia mendekati Ujang dengan mulut terbuka, seakan mau melahap Ujang. Namun tiba-tiba, makhluk itu terpental menabrak stand yang berjajar hingga hancur. Tampak sebuah cahaya dan muncul sosok yang biasa sering membantu Ujang di depannya. Seketika terdengar suara lagi dari ujung lapangan. "Tamu yang tak diundang datang, makhluk yang dulu jadi penguasa Gunung Sepuh. Selamat datang Ki Mandala." Sesosok makhluk tinggi besar mendekat sambil bertepuk tangan. Auranya sangat mengintimidasi dan membuat Ujang merasa ketakutan. "Selamat datang juga Ujang di Pasar Jurik. Tampaknya kamu sama bodohnya dengan leluhurmu. Oh iya, perkenalkan aku adalah Kala, dan leluhurmu melakukan perjanjian warung itu denganku," lanjutnya. Ujang sontak terdiam melihat Kala mengatakan bahwa dia adalah makhluk yang melakukan perjanjian dengan leluhurnya. Makhluk yang selama ini dicari oleh bapak dan kakek, juga kakek buyutnya yang sekarang berdiri tak jauh darinya. "Hanya kamu dan Ki Wisesa yang sudah bertemu dengan Kujang. Itu adalah suatu kehormatan bagi dirimu." Aku ingat ketika si kerbau bule datang bersama pengawalnya dan Ki Wisesa. Dia yang datang dengan kesombongannya kemudian memohon padaku untuk menghentikan teror yang mengganggu para pekerja dan warga kampung. Aku ingat bagaimana darahnya mengalir deras ketika tanganku menembus tubuhnya. Tapi itu tidak cukup untuk membayar perbuatannya sehingga akhirnya Ki Wisesa membuat perjanjian dan menawarkan dirinya menjadi pelayan makhluk gunung tiap malam, kata Kala sambil tertawa. Kala kemudian tersenyum melihat Ujang berdiri diam, dan sosok Mandala yang sepertinya kewalahan menahan para makhluk yang ingin menyergap Ujang. Atau begini saja, aku akan membebaskanmu untuk menutup warung, tapi kamu tutup mata saja apabila warga kampungmu diganggu oleh kaumku. Kami tidak meminta banyak, hanya minta satu manusia setiap tahun sebagai korban. Contohnya dengan mengorbankan mereka berdua saja yang tidak kamu kenal, kata Kala menunjuk Nandi dan Mamat yang masih tidak sadarkan diri di dekat Ujang. "Selama ini apa yang kamu dapat, Jang? Tidak ada sedikit pun apresiasi dari warga kampung kan? Yang mereka tahu kamu adalah Ujang si penjaga warung saja. Jadi kalau kamu setuju pada tawaranku, malam ini kamu bisa menutup warung dan hidup bebas," lanjut Kala lagi. Perkataan Kala ada benarnya. Setiap malam warga kampung bisa tidur nyenyak dan berkumpul dengan keluarganya, sedangkan Ujang dan ibunya harus terpisah. Ujang berpikir keras, tawaran Kala sungguh menarik untuknya. Dan kalaupun ia harus pindah dari kampung sepuh,
Ia tinggal pergi ke daerah selatan dan menerima bantuan wanita yang baru saja ditemuinya. Ujang berjalan perlahan meninggalkan 2 orang yang tidak sadarkan diri itu. Namun ketika ia berjalan beberapa langkah, makhluk-makhluk di sekelilingnya secara tiba-tiba terlempar. Kala yang tadinya berdiri santai juga terdorong beberapa langkah. Sosok mandala yang berbentuk cahaya seketika menghilang dan berubah menjadi wujud Ki Wisesa. Ia berteriak, "Ujang, sadar kamu Ujang. Kamu jangan sampai tertipu makhluk itu seperti leluhurmu. Pada saatnya nanti warung akan bisa tutup dan kalian akan hidup dengan nyaman, namun bukan saat ini." Sosok mandala yang berwujud Ki Wisesa mengibaskan tangannya dan membuat Ujang, Mamat, dan Mang Nandi terpental dan jatuh di semak-semak. Ujang berusaha mengangkat badannya yang kesakitan. Ia dikelilingi pohon-pohon yang menjulang tinggi. Sepertinya ia terlempar ke hutan gunung sepuh. Terdengar samar-samar suara gaduh di kejauhan. Sepertinya makhluk itu sedang bertarung. Mamat dan Mang Nandi perlahan-lahan mulai sadar dan langsung panik. Ujang berusaha menenangkan dan meyakinkan pada mereka kalau ia manusia juga seperti mereka. Ujang kemudian mengajak mereka menyusuri hutan untuk keluar dari Gunung Sepuh. Mereka sangat terkejut ketika tahu saat ini berada di Gunung Sepuh. Akhirnya mereka mengikuti Ujang karena takut berada di hutan gunung itu. Semakin lama berjalan, Ujang sudah tidak mendengar suara gaduh tadi lagi. Namun ia merasa kali ini ia diikuti oleh sesuatu yang menjaga jarak dan memperhatikannya dari kejauhan. Ujang berusaha tidak memperhatikannya dan terus mencari jalan keluar. "Akang, Akang!" Tiba-tiba Mang Nandi berteriak dari belakang Ujang. "Kenapa, Kang?" Ujang menghampiri. Itu Mamat tiba-tiba menghilang, Kang," kata Mang Nandi dengan panik. Ujang menghela napas panjang. Ia ingin sekali meninggalkan kedua orang itu dan pulang sendiri ke kampung. Tapi hatinya seperti tidak ingin meninggalkan mereka. Jujur, Ujang bukan orang yang berani seperti bapak atau kakeknya ataupun Ki Wisesa. Namun lama-kelamaan tubuhnya ingin membantu sampai-sampai tidak mempedulikan keselamatan sendiri. Akhirnya ia mengajak Mang Nandi berbalik arah dan mencari Mamat yang hilang. Namun ketika mereka mulai melangkah, tiba-tiba terdengar suara di kepala Ujang. "Hati-hati, Jang. Manusia yang hilang itu adalah umpan untuk memancingmu ke sarangnya." "Mat, Mamat!" Mang Nandi berteriak memanggil. Kang, tadi yang hilang Mamat ya namanya?" tanya Ujang. "Iya, Kang. Tapi dari tadi aku belum tahu nama Akang siapa ya?" tanya balik Mang Nandi. "Panggil saja Ujang, Kang," jawab Ujang. "Oh iya, kalau aku biasa dipanggil Mang Nandi, Kang," kata Mang Nandi lagi. Setelah perkenalan singkat itu, mereka melanjutkan mencari si Mamat. Suara jangkrik dan binatang malam menghiasi gelapnya malam. Semakin ia berjalan, Ujang kembali berpikir tentang suara yang didengarnya barusan. Suara itu berbicara seakan-akan dari batinnya. Angin dingin tiba-tiba berhembus dari depan. Dinginnya seakan menembus kulit mereka berdua. "Jang, biarkan orang itu. Mending kamu balik arah, aku pandu keluar dari hutan." Suara itu lagi-lagi terdengar oleh batin Ujang. "Siapa kamu?" tanya Ujang tiba-tiba. Kenapa Kang Ujang?" "Aduh, jangan bikin takut atuh Kang." Mang Nandi memegang tangan Ujang ketakutan. Sepertinya aku salah dengar, Kang," kata Ujang sambil menenangkan Mang Nandi. Suara itu tetap melarang Ujang melangkahkan kaki lebih jauh, tapi Ujang mencoba tidak menghiraukannya. Mang Nandi berjalan sambil memegang tangan Ujang. Ia takut juga pada hewan buas di hutan itu, karena ia merasa melihat seekor macan tadi. Tiba-tiba terdengar suara dari semak-semak membuat Ujang dan Mang Nandi lebih waspada. Mereka melihat ke sekeliling, namun karena hutan begitu gelap, tidak tampak apapun. Dan ketika Mang Nandi mencoba menyenter ke kanan, seketika ia berteriak, Kang, ular Kang, ular gede Kang." Sesosok ular besar dengan taring tajam mengangkat kepalanya dan bersiap melahap Mang Nandi dengan mulut yang terbuka lebar. Namun, tiba-tiba ada sesuatu yang melompat melewati mereka dan menerkam ular itu hingga mereka berguling masuk ke gelapnya hutan. "Sudah dikasih tahu jangan ke sini, balik sana, lari sampai ketemu pohon cemara." Suara itu kembali terdengar di batin Ujang. "Tapi teman Mang Nandi yang hilang gimana?" Ujang berusaha berkomunikasi dengan batinnya. Namun suara itu malah tampak marah. "Pulang, kamu pulang. Jangan pikirkan manusia itu. Sudah nasibnya hilang di gunung." Kali ini suara itu terdengar keras, bahkan Mang Nandi pun bisa mendengarnya. Itu suara apa, Kang?" tanyanya ketakutan.
Mang Nadi dengar juga? Tanya Ujang heran. Mang Nadi mengangguk. Tubuhnya kini bergetar hebat. Malah diam aja, cepat pergi kamu. Suara itu menggelegar hingga menggetarkan pepohonan di hutan, disertai auman binatang buas yang keras. Mang Nandi tiba-tiba berlari meninggalkan Ujang dengan panik. Ujang pun ikut berlari menyusul Mang Nandi karena takut akan bernasib seperti Mamat. Tiba-tiba Mang Nandi berhenti dan jatuh terduduk di tanah. Seperti ada sesuatu di depannya yang membuat dia ketakutan. Benar saja, dari celah-celah pohon cemara muncul sosok berpakaian serba hitam dengan topi caping dan muka rata. Kang, minta rokok, kata makhluk itu dengan suara cempreng. Aden, Ujang teringat ketika ia memimpikan Ki Wisesa pada waktu itu. Kemudian Ujang mendekati Mang Nandi yang terduduk sambil menutup mukanya. Mang, ada rokok nggak? Tanya Ujang. Hah, rokok? Mang Nandi tampak kebingungan. Iya rokok, kalau ada saya minta, mau dikasih ke Aden di depan itu, jawab Ujang. Ada Kang. Ia berusaha mengambil rokok dari kantongnya dengan tangan bergetar hebat dan memberikannya pada Ujang. Kemudian Ujang berjalan mendekati Aden itu, menyalakan rokok dan memberikannya ke tangan dengan kuku panjang itu. Tolong bukakan jalan untuk aku dan dia pulang, minta Ujang sambil menunjuk Mang Nandi. Aden itu mengangguk kemudian menghilang. Tiba-tiba tanah bergetar dan pohon-pohon di depan Ujang bergerak membentuk sebuah jalan setapak. Ia pun yakin itu adalah jalan keluar dari hutan ini. Kampung Sepuh masih tampak sepi. Rumah-rumah masih terlihat gelap gulita. Tampaknya warga kampung memang bermalam di Kampung Parigi malam ini. Ujang dan Mang Nandi sampai di warung dengan selamat malam itu. Kita cari Mamat kalau sudah pagi ya Kang. Para warga kampung pasti akan bantu kok, kata Ujang sambil memberikan kopi untuk Mang Nandi. Mang Nandi hanya mengangguk. Sepertinya ia butuh untuk mengistirahatkan tubuh dan pikirannya. Aku masih tidak percaya kejadian yang tadi Kang. Akhirnya Mang Nandi bersuara kemudian menyeruput kopinya dengan tangan gemetar. Sekarang Akang Mas sabar aja dulu ya. Pagi ini kita coba ke Gunung Sepuh lagi untuk mencari Mamat. Aku tidak bisa memberitahu semua yang terjadi di tempat ini juga Kang, karena mungkin Akang juga akan sulit percaya, sahut Ujang. Mang Nandi terdiam kembali sambil melihat ke arah Gunung Sepuh. Namun setelah beberapa menit berlalu, seketika ia berlari ke arah gunung. Tiba-tiba dari kejauhan, secara ajaib terlihat Mamat berjalan dengan santai dari arah Gunung Sepuh menuju kampung. Mamat! Teriaknya sambil berlari. Ujang pun segera berlari untuk mengejar Mang Nandi. Namun seketika pandangannya terlihat kabur dan gelap. Mang Nandi berlari menghampiri Mamat, kemudian memperhatikan tubuhnya yang sehat dan bugar itu. Kenapa ada di sini, Mang? Ayo pulang. Mobil mah nggak apa-apa. Besok kita beli lagi. Kontan, kata Mamang dengan nada yang aneh, seperti sedang mabuk. Mang Nandi melihat ada sesuatu yang tidak beres dalam diri Mamat. Dan tiba-tiba ia melihat Ujang berlari menghampirinya. Namun ada yang aneh juga pada diri Ujang. Ujang berlari dengan sangat cepat, lalu secara tiba-tiba tangannya membentuk cakaran. Tangan Ujang seperti mencengkram sesuatu dan menabrakkan ke arah pepohonan besar di pinggir jalan. Kamu mau ngapain ke sini? Nada bicara Ujang berubah. Tubuhnya seperti diambil alih. Suara batuk akibat tercekik tiba-tiba terdengar. Dan muncul kepulan asap membentuk sosok seorang wanita yang sangat cantik dengan balutan baju kerajaan berwarna hijau. Dia adalah Nyi Laras. Kamu bukan Ujang. Siapa kamu? Nyi Laras berusaha melepaskan cengkeraman tangan Ujang. Hanya terdengar suara menggeram dari mulut Ujang. Oh, aku tahu siapa kamu. Kamu Sima, penjaga wanita itu kan? Kenapa kamu meninggalkannya dan menemui anaknya? Tanya Nyi Laras. Jangan ikut campur masalah Gunung Sepuh. Kamu bukan penghuni gunung. Kami para makhluk Gunung Sepuh menghargaimu ketika kamu menjaga wanita yang ditinggal suaminya itu Sima. Jadi kami tidak berbuat onar di warung. Namun kali ini yang kuincar orang asing. Jangan kamu ganggu urusan. Cengkraman Ujang makin kuat sampai darah mengucur dari leher Nyi Laras. Aku tahu aku salah. Tapi makhluk seperti kita harus setia pada tuannya. Walaupun ibu berada jauh di kampung sebelah, tapi dia mengkhawatirkan anaknya. Aku tahu hubunganku dengan makhluk gunung tidak akan harmonis lagi, tapi aku tidak peduli karena menjaga tuanku adalah hal yang mutlak. Aku harus menjaganya apapun yang terjadi. Mang Nandi seketika ketakutan melihat tingkah Ujang saat itu.
Namun Mamat tiba-tiba berlari ke arah Ujang dan mencoba melepas tangan Ujang yang mencekik itu sambil memanggil-manggil nama Nyi Laras. "Diam kamu! Kamu sudah tergoda oleh makhluk ini!" Ujang berteriak sambil menghempaskan tangannya sampai Mamat terjatuh. Kemudian ia melihat ke arah Mang Nandi dan berkata, "Temanmu sudah membuat perjanjian dengan makhluk ini, tapi aku akan memutuskan tali yang mengikatnya agar dia bebas." Tiba-tiba muncul tali-tali yang menjuntai ke tanah, dan tali itu mengikat leher Mamat. Ujang yang masih mencekik Nyi Laras dengan satu tangan, kemudian mengambil tali itu dengan tangan satunya, dan mencengkram dengan sekuat tenaga sampai tali itu putus dengan sendirinya. Mamat pun terjatuh tak sadarkan diri. Secara tiba-tiba, Ujang mengencangkan cekikannya pada Nyi Laras dengan kedua tangannya. Dan Nyi Laras perlahan-lahan berubah menjadi ular hitam besar. Ekornya berusaha melilit Ujang supaya bisa lepas dari cengkraman. Namun sepertinya sosok yang masuk ke dalam diri Ujang bertindak terlalu jauh. Ia terus mencekik dengan keras dan tiba-tiba kepala Nyi Laras jatuh ke tanah. Darah mengucur dengan deras dari ular tersebut, kemudian perlahan-lahan menghilang. Ujang terlihat sempoyongan, kemudian jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Suasana pagi terlihat sangat menyegarkan. Udara pagi juga masih bersih. Mata Ujang perlahan terbuka, ternyata ia sudah kembali ke warung. Ia melihat ke sekeliling dan terlihat Mang Nandi dan Mamat sedang berada di seberang warung seperti menunggu sesuatu. "Kang!" teriak Ujang pada mereka berdua. Mang Nandi dan Mamat segera berlari ke arah warung. "Akang ngapain di seberang sana?" tanya Ujang sambil memijat kepalanya yang terasa pusing. "Ah iya Kang, sepertinya kita mau pulang karena sudah terang juga," jawab Mang Nandi. Mamat ikut berkata, "Iya Kang, saya juga mohon maaf sudah kilaf, sudah tergoda ular itu dan merepotkan Akang. Kalau tidak ada Akang..." "Bentar Kang, bentar. Aku masih belum ngerti Kang. Ular apa maksud Akang?" Ujang memotong kata-kata Mamat. Akhirnya Mang Nandi bercerita apa yang terjadi semalam, tentang Ujang yang suaranya berubah dan mencekik sosok wanita yang berubah jadi ular sampai kepalanya terpenggal. Ujang sontak kaget mendengarnya. Ia tidak tahu bahwa sosok yang menjaga ibunya akan masuk ke dalam tubuhnya di depan mereka berdua. "Tapi Kang, kenapa mau langsung pulang? Bukannya mobilnya masih ada di sekitaran sini?" tanya Ujang kemudian. "Iya Kang, kita sudah cari-cari juga tapi tidak ketemu. Mana cicilan masih banyak Kang," kata Mang Nandi yang tak menyangka mobilnya hilang. Ujang merasa kasihan pada mereka dan berpikir keras mengingat kembali akan mobil itu. Tiba-tiba ia memejamkan mata dan merapal mantra yang pernah diberi oleh sosok wanita semalam. Seketika terdengar suara yang sangat keras dari arah kebun depan warung. Mereka pun berjalan mendekati asal suara tersebut dan muncullah mobil pickup Mang Nandi dengan barang yang berantakan di mana-mana. "Ah, mobilnya balik. Syukurlah Kang," kata Mang Nandi senang. "Kang, kita tunggu warga datang dulu ya. Sepertinya susah mengeluarkan mobil ini dari tengah kebun," kata Ujang pada mereka. Setelah warga kembali dari kampung Parigi, Ujang pun mengumpulkan mereka untuk membantu. "1, 2, 3, terdengar suara warga kampung yang mendorong mobil Mang Nandi bersama-sama. Gotong royong adalah hal yang lumrah dan sering dilakukan oleh warga kampung. Butuh waktu 3 jam sampai mobil itu bisa keluar dari kebun karena banyaknya pohon dan semak yang menghalangi. Mang Nandi dan Mama terus berterima kasih pada warga. Kemudian mereka berpamitan dan pergi meninggalkan kampung sepuh dengan pengalaman yang sangat berharga. Wah, keren ya Ujang ketemu sama Nyi Ratu Kidul. Kalau yang tahu tentang Pantai Parangtritis pasti tahu juga tuh. Terus udah muncul si Sima, kodamnya Ibu Ujang. Aku suka karakter dia, kayak keren aja gitu. Galak tapi baik hati. Oke guys, tunggu cerita selanjutnya ya di malam Jumat nanti. See ya!